Dan hello sob semuanya, selamat datang di konten serius sepak bola di channel Nunu Jililmi bersama gue sendiri Nunu. Ya, oke sob semuanya, di konten serunya sepak bola kali ini gue pengen bahas yang santai-santai saja, yang simple-simple saja, yang materinya yang gampang-gampang aja tetapi tetap on point. Oke, sambil menunggu Persib Bandung di AFC Champions League tuh memainkan laga terakhirnya di fase grup. Laga terakhirnya bukan sih, lupa gue, ntar cek lagi, kayaknya sih laga terakhirnya. Soalnya kan dimainkannya sama barengan tuh sama yang sebelahnya tuh, sama yang satu lagi jadwalnya bareng, jadwalnya samaan. Pembahasan poin pertama di kali ini yaitu L senyap, L pendiam, L kalem, yaitu Kelvin Perdong. Terima kasih banyak menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap masyarakat Indonesia, yang sekarang Kelvin Perdong kita tahu sudah menjadi warga negara Indonesia dan dia turut peduli bencana terhadap sesama masyarakat Indonesia. Dia turut menyumbang, turut bersimpati kepada rekan-rekan saudara-saudara kita di warga Sumatera semuanya. Bahkan Kelvin Perdong ini, L senyap ini, L pendiam ini sempat tidak mau diumumkan dan tidak mau dipublikasikan kalau sumbangan tersebut, barang-barang tersebut, bahan makanan tersebut dari dirinya pribadi. Dan Kelvin Perdong benar-benar sendirian mengeluarkan dana dan menyalurkannya ke korban di Sumatera, ke saudara-saudara kita semuanya. Terima kasih Kelvin Perdong. Emang dah ini pemain tindakannya, halnya positif, vibe-nya positif banget sob, oke? Entah itu baik di dalam lapangan, entah itu baik di luar lapangan. Ya dia benar-benar nggak gampang terdeteksi lah tingkah pola perilakunya. Yang penting kelihatannya udah berdampaknya positif aja, baik itu sebagai pemain bola, baik itu di dalam lapangan, baik itu di luar lapangan. Ternyata kepribadiannya juga plus, bukan plus lagi, plus banget kalau menurut gua sob, oke? Ya kita tuh sendiri di luar itu, di samping itu juga dia kan nggak ada, bahkan bukan jarang lagi, mungkin jarang, kalau misalkan ada juga tipis gitu. Menurut gue sih nggak ada dah, nggak ada kan berita-berita atau kabar miring yang memberitakan tentang dirinya baik di luar sepak bola. Kemarin aja dia mendapatkan kartu merah bersama klubnya di FC Lille, tapi ya di luar itu ya itu kan emang sebagai profesinya dia lah sebagai pemain bola. Semoga Kelvin Perdong bisa mendapatkan kepercayaan lagi oleh pelatihnya FC Lille. Semoga Kelvin Perdong bisa kembali mendapatkan tempat lagi di FC Lille, bisa membuktikan kembali di FC Lille, dan tentunya makin bisa membawa timnas Indonesia meraih kemenangan dan meraih hal positif lagi untuk sepak bola Indonesia sebagai pemain sepak bola Indonesia. Pokoknya yang terbaik lah untuk L kalem, L pendiam, L senyap, Kelvin Perdong yang terbaik ya bang. Oke, kita melangkah poin berikutnya yaitu Ciro Alves, mantan pemain Persib Bandung, mantan pemain Persikabo Kabupaten Bogor, yang sekarang bermain untuk gue jadi lupa lagi, astagfirullahaladzim, yang dari timur, bukan Kalteng. Kok Kalteng sih, bukan Persipura, tempat para pemain bola tuh, astagfirullahaladzim, mantan pemain Bandung yang Malut United, astagfirullahaladzim. Padahal sering banget dalam pembahasan gue Malut United gue sebut nama Ciro Alves, bisa sejenak begini lupa, bisa sejenak nggak kalau untuk di otak gue ya terpintas dia pakai kostumnya, tapi mulut ini
susah mengeluarkan kata-kata Malut United. Padahal di otaknya udah terlintas gitu tuh Sob. Gua kalau bikin konten masih suka padahal di otaknya ada tapi di mulutnya susah terucap, susah keluar tuh. Masih sering ada ngeblanknya gitu. Di Malut United ya lagi diurus oleh official Malut United atau petinggi-petinggi klubnya Malut United, tentang dibantu juga oleh klub Malut United itu juga tentang proses naturalisasi dia. Kita tahu Ciro Alves sudah lama bermain untuk Persib Bandung, sebelumnya juga udah bermain di Persikabo satu musim lebih kalau nggak salah, satu musim doang ya. Lupa gue, koreksi kalau gue salah Sob. Ya, atau setengah musim ya. Pokoknya dia sempat di Persikabo baru ke Persib Bandung dan sekarang bermain untuk Malut United, dan ternyata masa dia bermain di Liga Indonesia sudah mencapai 5 tahun, dan berarti dia sudah berhak mendapatkan dan sudah bisa untuk melakukan proses naturalisasi karena sudah bermain di Liga Indonesia selama 5 tahun. Oke Sob, kalau kita berbicara dengan permainan Ciro Alves itu sendiri atau karir Ciro Alves itu sendiri, ya dia kan dinaturalisasi nih, otomatis bisa dong bermain untuk timnas Indonesia. Tetapi kita harus mengingat kalau Ciro Alves ini udah memasuki usia-usia berumur sebagai pemain sepak bola. Tetapi dia masih mempunyai kecepatan, dia masih mempunyai daya dribble yang cukup baik kalau menurut gue cukup baik. Tetapi kalau untuk partai eksebisi FIFA Matchday ataupun mungkin Piala AFF lah, masih bisa lah dia layak dicoba di Ciro Alves. Kan kita tahu di tubuh timnas kita kadang-kadang Stefano Lillipali masih suka mengisi, masih suka dipanggil, masih suka ikut gitu, masih suka hadir. Dan saya tahu Stefano Lillipali kalau menurut gue juga sudah memasuki kategori tua, walaupun belum setua Ciro Alves ya Sob ya. Tetapi Ciro Alves ini masih mempunyai stamina, masih punya daya jelajah, masih punya daya dribble, masih punya kecepatan yang cukup baik ya. Kalau misalkan pelatih yang baru nanti mau memberi kesempatan dan tertarik sama Ciro Alves, ya kalau menurut gue ya gue setuju aja, layak diberi kesempatan atau layak dicoba untuk memakai seragam merah putih ya, walaupun cuman di FIFA Matchday ataupun sekedar Piala AFF aja Sob. Oke, kalau pelatihnya mau, kalau pelatihnya suka. Oke Sob, untuk poin selanjutnya yaitu gue pengen membahas tentang PSSI Award di acara 6 Desember kemarin, tepatnya di acara, gue agak lupa acaranya tuh Sob. 6 Desember ajang ini di gelaran Indonesia Sport Summit 2025, tepatnya tanggal 6 Desember kemarin, juga telah pokoknya diumumkan kalau akan ada PSSI Award, kurang lebihnya seperti Sob. Silahkan ditambah-tambahin, koreksi kalau gue salah. Akan ada PSSI Award yang akan diumumkan pemenang-pemenangnya, calon pemenangnya di bulan Maret 2026. Tetapi di bulan Januari nanti sudah akan dibuka votingnya, dimulai per tanggal 1 dan berakhirnya Februari, akhir Februari. Otomatis kan itu votingnya kurang lebih waktunya 2 bulanan Sob ya. Oke Sob, dan kategori-kategorinya yaitu ada yang pertama, sekalian aja, ada Men's Goalkeeper of the Year. Ada kandidatnya ada Emil Audero, Hernando Ari, terus Martin Paes, Teja Paku Alam, Nadio Argawinata. Ya kalau menurut gue yang menang ya Emil Audero mampu mencuri, mampu menyita perhatian, menjadi kiper bagus di Serie A Sob. Sering banget, cukup sering untuk clean sheet, bahkan melawan tim-tim besar sekaligus AC Milan membuat sulit mencetak gol, dibuat sulit oleh Emil Audero. Ya Emil Audero layak lah mendapatkan FIFA Award. Dan yang keduanya mungkin yang diperebutkan yaitu peringkat 2 atau peringkat 2-nya bakal menjadi rebutan panas sih Sob.
Mungkin kalian mengira menurut kalian Martin Paes, tetapi kalau menurut gue yaitu antara Teja Paku Alam dan Nadeo kalau yang berdasarkan performance ya. Oke sob, debatable sih, entah soalnya kalau menurut gue ya penampilan performance Teja Paku Alam dan Nadeo layak diapresiasi gitu. Oke. Terus ada Men's Player of the Year. Yang pertama ada Rizky Ridho, J.I. Jazz, ada Calvin Perdong, ada Kevin Dix, ada Yakob Sayuri. Ya kalau menurut gue yang menang ini Men's Player of the Year. Terus ada J.I. Jazz kedua, bakal gue kasih Calvin Perdong. Ketiganya Kevin Dix improve juga sih, lumayan improve di Bundesliga. Mungkin Kevin Dix yang ketiga ataupun Rizky Ridho yang ketiga, kayaknya Kevin Dix yang ketiga. Ya tapi yang pertama yang bakal memenangkan feeling gue ya Bang Jai Women's Player of the Year. Ada Vini Silvianus, ada Claudia Sunoman, ada Vivi Octavia, ada Safira Ika Putri, ada Gea Yumanda. Ya gue pengen sih kalau dari kategori Women's Player of the Year ini si Claudia Sunoman sih, set dah. Ini pemain benar-benar bisa mengejutkan di timnas putri. Terus kemarin juga di SEA Games dia mencetak gol yang bagus juga melawan timnas Singapura putri. Bola dipotong terus dia melakukan volley gitu di kotak penalti, udah masuk kotak penalti ada volley gitu. Apa first time langsung bolanya ke pojok yang sisi gawang sebelah sana. Bagus, terus dia sering banget syuting dari jauh dan berhasil gol ya. Claudia Sunoman sih mampu membawa perubahan untuk timnas putri terutama. Terus ada Men's Player of the Year. Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand, Doni Tripamungkas, Fajar Fatur Rahman, dan Raihan Hanan. Kalau menurut kalian mungkin Marcelino Ferdinand, tetapi kalau gue pribadi gue pengennya Doni Tripamungkas karena ini pemain muda yang sering dipercaya yang improve banget ketika bermain di Persija dan ataupun tim nasional kelompok umur sekalipun. Oke. Terus ada Goal of the Year. Terus kandidatnya ada Rizky Ridho, Persija versus Arema, Ole Romeni, Australia versus Indonesia, Arkan Fikri, Arema versus PSS Sleman, Egy Maulana Fikri, Dewa United versus Maluku United, Raihan Hanan, Persija versus Persebaya. Yang sampai masuk kategori Puskas aja jelas ini mah yang menang Rizky Ridho kemungkinan besar ya. Kalau menurut gue ya Rizky Ridho lah. Ini terus ada Assist of the Year Yance Sayuri, terus yang kedua ada Firman Ramadan, Fajar Fatur Rahman, Rizky Eka, Agung Manan. Gue lupa lagi ini, gue mesti nonton videonya lagi. Terus ada Save of the Year, gue juga gue mesti nonton videonya lagi. Gue masih susah menyimpulkan. Terus kalau Women's Goalkeeper of the Year, Women's Young Player of the Year, di Assist of the Year gue bacain aja kandidatnya. Ada Yance Sayuri, ada Firman Ramadan, ada Fajar Fatur Rahman, ada Rizky Eka, ada Agung Manan. Save of the Year ada Kartika Aji, ada Martin Paes, ada Emil Audero Indonesia Cina, Martin Paes lagi Indonesia Australia, ada Hilman. Kalau Save of the Year kayaknya yang menang Martin Paes ini, sampai ada masuk dua nominasi dia nih. Terus ada Women's Goalkeeper of the Year, ada Laita, ada Gadiza, ada Iris Derau, ada Glory Margareta, ada Aliana Arumi. Women's Young Player of the Year ada Claudia Sunoman, ada Zezin Kaila, ada Gea Yumanda, ada Aliana Arumi, ada Katarina Stalin. Special Recognition Award, Referee of the Year, Assistant Referee of the Year, Legend of the Year. Wah nih patut dinantikan nih Legend of the Year siapa nih? PSSI Provincial Association of the Year, Grassroots Development Program of the Year, ada Football Development Program of the Year, ada Supporter of the Year, dan Man Behind
the jersey of the year. Oke sob, untuk konten serunya sepak bola sekarang sekian. Nanti yang gua belum jawab nominasinya mungkin gua jawab nominasi kategorinya di konten selanjutnya kali ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. And see you and bye bye. Jaga kesehatan kalian sob.